Aku mengerti, jangan khawatir, orang biasa hanya akan tetap biasa saja. Sekali lagi, tidak mendapat balasan, Kowenji kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya ke dalam hutan. Apa aku melakukan sesuatu yang aneh? Tidak. Tidak akan ada habisnya jika kau mulai mempertimbangkan ucapan Kowenji. Dia adalah seseorang yang memiliki banyak kebohongan. Tapi dia masih menolak kemungkinan bahwa kami tidak bisa melihat apa yang dilihatnya di tempat ini dan tidak ada waktu bagi kami untuk menelusuri tempat ini dengan mudah. Kowenji sekali lagi mengambil langkahnya. Sakura, apa kau punya sapu tangan? Ah, ya, aku punya. Seperti yang aku harapkan dari seorang perempuan, dia menyiapkan barang-barang yang berguna. Apa kau tidak keberatan meminjamkannya kepadaku? Mungkin akan menjadi kotor. Tidak apa-apa. Saat dia mengatakan ini tanpa keberatan, Sakura memberiku sapu tangannya. Aku meminjamnya dengan rasa syukur dan mengikatnya ke pohon di dekatnya, di cabang yang tidak mudah patah. Melakukannya, kami juga akan menandainya dan ini akan berguna saat kami akan kembali ke tempat ini nanti. Ah, aku kehilangan jejak Kowenji-kun cepat. Ayano-koji-kun. Sakura semakin cemas, namun karena kelelahan sudah mencapai batas, ia tersandung dan hampir terjatuh. Lagi pula, kekuatan fisik Sakura sudah mendekati batasnya. Bahkan jika aku memaksakan diriku sendiri, aku juga tidak akan bisa bertahan. Maaf tapi ini sedikit terlalu menuntut secara fisik. Apa kau keberatan jika kita berjalan sedikit pelan? Aku mengatakan untuk memperlambat langkah kami. Sakura tidak terlalu kesal, dia hanya membenarkan alasan ini. Aku mungkin pernah melihat rahasianya tapi itu tidak masalah, karena tidak ada cara untuk memastikan kebenaran. Entah dia bisa mendengar suaraku atau tidak, kami tidak bisa melihat Kowenji lagi. Jauh di depan, terkadang aku bisa mendengar suara seseorang yang menerobos di rumput yang tinggi yang menjulur dari tanah. Aku sangat tidak berguna. Dengan menyesuaikan kecepatanku, aku bisa melihat sekeliling alam seperti di hutan ini bahkan tanpa berkedip sedikit pun, bersama partnerku. Jika aku memiliki kepribadian yang mirip dengan Hirata, aku adalah Superman yang sangat sempurna. Tatapan Sakura yang sebelumnya telah mengamati situasi, menjadi tidak nyaman. Akhirnya, Sakura tidak mengatakan apapun kepadaku dan kami berjalan bersama di hutan untuk menjelajah. Akan lebih bagus lagi jika kita bisa membawa air minum. Atau lebih baik mencari tempat di mana kita bisa melindungi diri dari terik matahari. Karena aku tidak punya apapun untuk mengisi waktuku, aku akan mencoba untuk berbicara dengannya dengan lembut. Sehingga mudah baginya untuk mengerti. Jika kau bisa mendapatkan tempat, ada kemungkinan untuk menghemat poin dan ini akan menjadi tugas yang sangat mudah. Yah, 2 tenda tidak akan cukup. Tapi aku tidak bisa menemukan sesuatu yang lain. Tidak peduli berapa banyak aku melihat alam yang membentang sambil terus berjalan, aku bahkan tidak bisa menemukan satu pun benda buatan manusia. Yah, meski kami bilang bahwa kami berjalan berkeliling, bisa dipastikan jika kami hanya melihat 1% wilayah dari pulau ini. Sekolah ini mungkin tidak cukup lunak untuk memanjakan kami dengan barang. Barang yang mudah ditemukan dalam pencarian berskala kecil. Dan beberapa menit kemudian, saat melangkah maju sambil mengambil jalan yang berbeda, sebuah tempat baru terbentang di tengah jalan. Di sini bukankah ini jalan? Mungkin saja. Dari hutan yang berada di pulau terpencil, sebuah jalan keluar yang muncul untuk memotong jalan bagi seseorang. Tentu saja, itu tidak beraspal tapi ada jejak potongan ranting dan jalan yang kecil. Jika ini adalah sesuatu yang sekolah lakukan untuk kami, melewati titik ini mungkin akan menemukan sebuah tempat. Aku melanjutkan langkah berikutnya bersama Sakura dan kami mengambil jalan yang menembus hutan. Wow, luar biasa. Segera kami sampai di suatu tempat. Itu adalah pintu masuk ke sebuah gua kosong dan tidak berpenghuni, terlihat seperti lubang yang menganga besar di gunung. Ketika pertama kali melihatnya, rasanya seperti gua yang alami, tapi ketika kau melihatnya dengan teliti, bagian dalam gua terlihat berdiri dan memiliki tiang penyangga. Mungkin lubang itu sendiri dibuat oleh tangan manusia. Mungkinkah itu sebuah hak kepemilikan? Mungkin. Yah, aku tidak yakin. Sejak dahulu, gua bisa berfungsi sebagai tempat tinggal seseorang. Jika ini adalah tempat yang ditunjuk sebagai spot, hak kepemilikan, harus ada petunjuk atau bukti tertulis di suatu tempat. Ketika aku mencoba mendekati gua untuk memastikan dan memeriksa hal ini, aku melihat seorang pria keluar dari lubang dalam gua. Dengan cepat aku menarik lengan Sakura, menariknya ke tempat teduh dan bersembunyi. Aku merasa kasihan kepadanya dan aku berharap dia akan memaafkanku yang sudah menariknya tiba-tiba karena aku sudah melihat sosok tersebut. Saat pria itu berhenti di pintu masuk, dia berdiam diri menghadap ke arah barat daya. Apa dia akan berdiri di sana selama beberapa menit? Tanpa membuang waktu, ini adalah cara bagaimana kau harus segera mengamankan tempat. Sepertinya dia langsung masuk ke dalam gua tanpa ragu. Namun, selain itu, masalahnya adalah pria itu menggenggam sesuatu yang mirip dengan kartu dengan erat di tangannya. Lalu, sebuah suara yang berasal dari seorang laki-laki bisa terdengar dari dalam. Dengan cepat aku menjadi gugup. Jika ini seukuran gua, 2 tenda sudah cukup, Katsuragi-san. Meski begitu, kita sangat beruntung, kita harus mengamankan tempat seperti ini dengan cepat. Aku mendengarkan dengan saksama, mencoba memahami situasi dari suara samar yang aku dengar. Beruntung, apa yang sudah kau lihat sampai sekarang? Aku sudah tahu ada sebuah gua di sini sebelum berlabuh. Menemukannya memang tidak bisa dihindari. Waspadalah terhadap kata-kata dan perbuatan. Kita tidak tahu apakah ada seseorang yang menguping kita di suatu tempat. Aku memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Kita harus ingat untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Maaf,
Tapi apa maksudnya dari sebelum berlabuh? Untuk beberapa alasan, sebelum kapal itu tiba di dermaga, kapal berkeliling di luar pulau itu untuk membuat jalan memutar. Itu mungkin adalah sebuah tindakan sekolah untuk memberikan beberapa petunjuk kepada murid tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya karena aku sudah melihat jalan yang membentang ke dalam hutan dari dek kapal. Semua yang harus mereka lakukan adalah mencari rute terpendek dari dermaga pelabuhan ke arahnya. Petik 2. Jadi, lebih dari sekedar hanya perkemahan biasa. Bukankah ada kemungkinan jika itu hanyalah untuk menikmati pemandangan? Sangat jauh dari hanya sekedar berkemah. Selain itu, isi pengumuman itu sangat aneh. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali, tapi Katsuragi-san sudah mengerti maksud sekolah. Karena itu, kau menyadari ada sebuah gua di sini. Seperti yang diharapkan. Kita pindah ke tempat yang berikutnya, Yahiko. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama karena tempat itu sudah diamankan. Masih ada jalan yang terlihat dari kapal dari 2 tempat lagi. Sebelum itu, di sana pasti ada fasilitas seperti itu. Baik. Tapi jika kau meninggalkan hasilnya seperti ini, Sakayanagi tidak punya pilihan lain kecuali diam saja. Ketika kau mengalihkan pandanganmu ke belakang, hati-hati atau kau akan tersandung. Itu benar, tapi bukankah seharusnya kita berhati-hati dengan kelas B? Bukankah kelas D adalah perkumpulan orang yang cacat? Bahkan jika kita memikirkan perbedaan poin, kita bisa mengabaikannya. Ada sebuah cerita yang sama di kapal bahwa kelas D tidak diperhitungkan oleh kelas A. Kami diperlakukan seperti batu yang terjatuh di sudut pinggiran jalan. Cukup dengan berbicara. Ayo pergi, Yahiko. Aku menunggu sampai aku tidak bisa mendengar suara dan langkah mereka berdua. Lalu aku menunggu 2 menit lagi demi kehati-hatian. Mereka pergi. Aku segera memeriksanya, namun aku tidak bisa melihat mereka berdua dari beberapa waktu yang lalu. Aku menyadari bahwa berat kehangatan di tanganku sudah menjadi lebih berat saat aku menarik napas. Aku terus menekannya setelah memeluknya karena tergesa-gesa. Maaf Sakura. Entah bagaimana Sakura ada di sana, ia kelelahan dan setengah sadar. Apa kau baik-baik saja? K. Wajahnya menjadi merah seakan-akan uap mulai keluar dari tubuhnya, duduk tidak berdaya di tempat itu. Mungkin dia ditahan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang aku pikirkan. Aku pikir aku sudah mati. Dan jantungku berhenti. Seperti yang diharapkan dari orang yang melebih-lebihkan. Pernapasan Sakura sudah stabil saat dia memperbaiki kacamatanya. Sepertinya mereka berdua berasal dari kelas A berdasarkan pembicaraan mereka. Tetapi, meninggalkan tempat ini dan pergi adalah apa yang aku khawatirkan. Ada kemungkinan bahwa tempat itu bisa diambil alih kecuali jika mereka membiarkan seseorang untuk berjaga-jaga. Setelah menunggu stamina Sakura kembali, kami langsung menuju gua. Dengan kata lain, mereka meninggalkan tempat ini tanpa ragu-ragu. Di dalam gua perangkat sambungan dengan monitor dipasang, diletakkan di dinding. Ada sebuah pesan, kelas A, di layar dan sebuah penghitungan mundur menunjukkan 7 jam 55 menit lagi. Apa itu bukti hak kepemilikan tempat? Kita sama sekali tidak bisa mengganggu sampai hitungan mundur mencapai 0, tidak mungkin juga secara paksa menggunakan tempat ini. Itulah sebabnya kenapa kedua murid kelas A meninggalkan tempat itu dengan tenang. Tidak, masalahnya bukan itu saja. Selama itu terus diperbarui tanpa mencabut kepemilikan poin kelas lainnya, kelas A juga akan memperoleh 1 poin setiap jam. Meskipun mereka kehilangan 30 poin karena seseorang tidak ikut serta dengan alasan sakit, lebih dari setengah dari mereka akan memutuskan untuk menyebutnya berhenti. Selain itu, sepertinya laki-laki bernama Katsuragi itu masih mencari tahu beberapa fasilitas yang lain. Bisakah kelas lain menetapkan seorang pemimpin lagi jika itu mendapat tempat dengan makanan dan air lagi? Aku bilang gunakan otakmu sebelum berlabuh di pulau itu. Mereka mengingat daerah pulau dan menggunakannya sebagai petunjuk untuk mengetahui tempat tersebut. Ide yang brilian. Seperti yang diharapkan, berada di kelas A berarti bahwa dunia bisa kau lihat, dalam kebutuhan minimalnya, itu berbeda, namun, poin yang sulit ditelan akan muncul seperti itu. Hei, Ayano Kouji-kun, orang yang tadi. Apa dia seorang pemimpin? Itu benar, kejadian ini adalah bukti bahwa sebuah kesalahan fatal sudah dibuat. Meskipun untuk mengamankan gua dengan aman, sebuah kelas harus menggunakan kartu kunci untuk mendapatkan hak kepemilikan tempat. Hal itu menjadi jelas bagi kami bahwa ia adalah pemimpinnya. Tentu saja, dia tidak mengira seseorang dari kelas lain akan melihat. Ini jelas-jelas tidak disengaja. Hanya untuk memastikan bahwa kami sudah memeriksa bagian dalam gua, tetapi seperti yang diharapkan, tidak ada seseorang yang bersembunyi. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menemukan sebuah rahasia yang mengerikan. Kata Sakura sedikit bersemangat saat mendengar informasi yang memberi pukulan berat kepada kelas A. Kita akan melaporkannya ke Hirata nanti. Aku sudah membuat Sakura yang sulit berbicara merasa lega saat aku mengatakan bahwa dia tidak perlu melaporkannya sendirian. Situasi di sini sudah mulai berubah. Tanpa hasil apapun, tim Hirata kembali ke tempat kami, tempat kelas D berkumpul. Trio ini cukup bagus membuat suasana hati yang menggembirakan. Hirata dan yang lainnya sedang membicarakan sesuatu dengan semangat yang luar biasa. Ada sungai. Sebuah sungai. Betapa indahnya rasanya. Sepertinya ada perangkat. Sepertinya kita bisa memiliki kepemilikan sebuah mekanisme khusus. Dari sini, hanya 10 menit saja. Jadi ayo kita pergi bersama-sama. Tim Ike sudah pergi lebih awal untuk memulai misi pencarian, mereka mungkin sudah menemukan tempat itu. Dan sepertinya mereka menjaganya agar kelas lain tidak bisa merebutnya.
Prestasi yang luar biasa jika kita bisa mempertahankan sumber air sungai, situasi kita bisa sangat membaik. Sepertinya saat kami menemukan tempat ini pada awalnya, sudah diputuskan bahwa ini akan menjadi tempat perkemahan kami. Tentu saja aku pikir itu karena medan dan lingkungannya, tapi sepertinya ini hanyalah langkah pertama. Masih ada 2 tim yang belum kembali, aku rasa akan merepotkan jika tidak ada yang tinggal di sini untuk menunggu mereka. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 3, kita mungkin tidak bisa mempertahankan jadwal seperti semula, selain itu, ada banyak kemungkinan di mana mereka akan berkeliaran di hutan yang luas ini. Maafkan aku Hirata, Kowenji juga belum kembali, karena itu salahkan. Di tengah ekspedisi kami, dia menghilang saat aku menyusuri jalan. Ah, jika kau berbicara tentang Kowenji, dia kembali ke sini sendirian beberapa waktu yang lalu, dia bilang ingin pergi berenang. Sepertinya dia tidak tersesat, tapi dia menyelinap keluar dari hutan. Sesuai yang diharapkan dari seorang pria yang berjiwa bebas seperti dia. Bagaimana bisa kita kehilangan dia? Apa kau tidak bisa memimpin dengan benar? Aku bukan seseorang yang akan menahan keputusan orang lain. Apa kau mengerti? Orang ini, apa dia mencoba menegurnya dengan sengaja? Aku sudah berhasil melepaskan diri dari tingkah tergesa-gesanya Kowenji dan juga mendapat informasi yang bagus tentang hutan tersebut. Aku mengerti, seorang pemimpin selain menunjukkan kepribadian, juga harus memiliki kemampuan untuk menjawab keluhan. Seperti itulah. Kau sama seperti dia. Apa kau mengatakan sesuatu? Tidak, tidak ada. Ada terlalu banyak murid yang bermasalah, termasuk aku di kelas ini. Hirata juga akan kerepotan. Ada apa? Tiba-tiba Horikita berbalik dan menengok ke belakang. Dia memelototi Sakura dengan mata tajam. Sekarang, apa dia menatapku? Dia tidak menatapku, kan? Sakura terlihat bingung dan dalam penyangkalan, mencoba melarikan diri dari pandangannya, lalu dia mengambil jarak dari kami. Jangan biarkan dia membuatmu takut. Sejak awal Horikita memang sangat menakutkan sama seperti iblis. Jadi, aku akan membiarkanmu bermain-main denganku sesuai keinginanmu. Jadi ini tempatnya. Kita sudah menemukan tempat itu. Ini sungguh menakjubkan. Kami akhirnya sampai di tempat yang ditemukan oleh Ike dan yang lainnya. Di pedalaman gua, aku melihat sebuah mekanisme yang tertanam di dinding, namun, di tepi sungai ini, ada satu batu besar buatan. Disinilah mekanismenya tertanam. Sementara itu, tim Hirata mulai menyiapkan tenda dan semua kebutuhan lainnya ke tempat yang dekat dengan sungai. Ya, sinar matahari menyinari bayang-bayang di air yang indah dan tanahnya rata. Ini mungkin tempat yang ideal untuk membangun perkemahan kita. Ini sungguh luar biasa, Ike. Hehe, aku hebat kan? Air sungai mengalir dengan tenang memiliki lebar 10 meter, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Sungai ini dikelilingi oleh hutan lebat dan jalanan berpasir. Rasanya seperti tempat ini sudah dibangun dan ditempati sebelumnya. Aku tidak percaya bahwa ini adalah situs yang baru ditemukan. Ini pasti dibangun oleh sekolah kami untuk tujuan tertentu. Verifikasi seperti apa yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa sungai ini adalah milik kita sekarang. Sungai ini memiliki lebar yang sangat besar, dari hilir hingga titik ini dan sepertinya akan terus seperti itu, sekilas dari ujungnya, saat kami berdiri di dataran yang sepertinya menjadi satu-satunya pengecualian di mana perbedaan antara tinggi dan rendahnya benar-benar ekstrim. Mungkin tidak ada tempat lain seperti yang ada di sini, namun, kami terlalu mudah menemukan tempat ini. Kita bahkan tidak tahu apakah ada kemungkinan untuk bisa menggunakan air sungai. Atau mungkin, kami juga berpikir bahwa kami bisa memiliki hak khusus untuk memegang tempat ini, kami hanya khawatir tentang satu hal. Saat kami berjalan dari tepi sungai menuju arah hutan, entah bagaimana, kami berada di kanal utara. Ini seperti berada di sekitar sekolah, sepertinya kitalah satu-satunya yang bisa memanfaatkan sungai. Sepanjang jalan, saat kami berjalan menyusuri sungai yang menurut kami bisa kami gunakan, ada tanda dari kayu tua. Jadi tempat ini dirancang khusus karena suatu alasan dan penggunaan yang tidak sah dilarang. Inilah yang tertulis di papan kayu, merasa lega saat kami berjalan-jalan, Hirata dan timnya kembali. Mengenai keputusan untuk membangun perkemahan kita di tempat ini, apa tidak ada masalah sama sekali jika menduduki tempat ini? Kami sudah memutuskan itu. Apa ada alternatif lainnya? Itu dia. Tentu saja, karena tempat ini bermanfaat untuk kita, ada cara untuk memonopoli sungai dan kita bisa menghemat beberapa poin jika kita melakukannya. Jika kita bisa menahannya selama 8 jam dan rencana tersebut akan disetujui dan selanjutnya kita harus menentukan siapa pemimpin kita. Tapi, jika tim lain melihat siapa pemimpin kita sebenarnya, kita akan berada dalam masalah. Seseorang yang jeli, mungkin bisa memahami situasi kita. Di seberang sungai sekitar kami, 360 derajat hanya dikelilingi oleh hutan. Jika ada seseorang atau sesuatu yang melihat kami dari pepohonan, maka kita tidak akan menyadarinya. Maksudmu, tempat ini tidak bagus untuk bersembunyi, kita tidak akan terlindungi. Kita terkepung. Memang benar ada risiko yang membuat kami tidak bisa bersembunyi. Pengamatan Ike sangat akurat, bahkan jika kami membuat perkemahan di medan ini, kami tidak bisa mempertahankannya, tidak ada pilihan lain. Jika kebetulan, beberapa murid kelas lain mencoba memonopoli sungai, kami tidak akan bisa pergi, anak perempuan dan anak laki-laki sepertinya memberi persetujuan kepada Ike. Aku pikir Hirata juga sejak awal punya niat untuk melakukan hal yang sama, namun, dia berpegang teguh pada posisi netral setelah mengumpulkan banyak sudut pandang dari lainnya.
Tentu saja bisa mendapatkan hak kepemilikan eksklusif, entah bagaimanapun terlihat seperti pisau bermata dua, namun, bagi kelas A yang memonopoli gua, mereka juga harus melindungi perangkat sepenuhnya dengan menyembunyikannya atau dengan menempatkannya di lokasi perkemahan yang sama. Bukan tidak mungkin jika kelas B dan kelas C juga akan melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, kami tidak bisa kehilangan tempat bahkan untuk risiko sekecil apapun. Ya, jadi setelah masalah ini, intinya adalah siapa yang akan menjadi pemimpin. Bukan hanya sekedar mengambil alih dan menempati tempat, faktor kunci utama adalah menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai pemimpin. Jika membuat kesalahan pada titik ini, mungkin bisa berakibat fatal, sementara semua orang berpikir untuk menghindari peran dengan tanggung jawab berat seperti itu, Kushida menyuruh semua orang untuk berkumpul dan membuat lingkaran. Dengan suara kecil, dia berkata, "Aku punya beberapa pemikiran dan ada berbagai hal tapi, juga namun seseorang seperti Hirata-kun atau Karuizawa-san memiliki pribadi yang menonjol. Tapi bukankah pemimpin adalah seseorang yang bisa kalian andalkan dan juga orang yang punya rasa tanggung jawab yang besar? Aku pikir Horikita-san adalah orang yang memenuhi kedua kondisi itu. Bagaimana menurut kalian?" Horikita sepertinya tidak mengharapkan rekomendasi semacam ini dari Kushida, tapi ekspresinya tidak berubah. Aku bertanya-tanya apakah cukup beresiko membiarkan dia bertindak sebagai pemimpin karena dia selalu mengamati dan membidik kelas A dibandingkan dengan membiarkan orang lain melakukannya. Aku pikir poin utamanya ada di sana. Aku dengan tenang melihat reaksi di sekitarku. Aku setuju dengan pendapat Kushida-san, aku juga berpikir bahwa Horikita-san bisa menjadi pemimpin yang baik. Selama Horikita-san tidak keberatan, aku ingin dia mengambil alih. Meskipun semua mata tertuju padanya, dia sama sekali tidak berniat ingin menolaknya. Dia tidak ingin melakukannya, kan? Jangan terlalu memaksanya, aku juga bisa melakukannya, kan? Tiba-tiba, Sudo mengumumkan pencalonannya, karena ragu apakah Horikita akan memutuskan untuk mengambil alih. Tapi ironisnya, itu menjadi pemicu bagi Horikita kemudian ia segera membuat keputusan untuk menerimanya. Baiklah, aku terima. Meskipun sedikit merepotkan, aku merasa lega karena ini jauh lebih aman daripada dipimpin oleh Sudo atau Ike. Begitu mendengar kata-kata itu, Hirata segera mendatangi Cabashira Sensei untuk menyampaikan nama Horikita. Tidak lama kemudian, dia menerima keycard itu dan mempercayakannya kepada Horikita saat dia kembali. Tapi tentu saja, sebelum melakukannya, dengan mempertimbangkan risiko akan terlihat oleh seseorang dari kelas lain, semua orang menyentuh perangkat itu. Hal ini berguna untuk menyamarkan pemimpin dan menyembunyikan pemimpin yang sebenarnya. Baiklah, aku akan memecahkan masalah tentang mandi dan air minum. Dengan mata yang bersinar dan menyala, Ike menganjurkan untuk menghemat poin. Hah, minum dari air sungai? Apa kau gila? Ternyata, Ike bermaksud menggunakan air sungai baik sebagai untuk mandi dan air minum. Sementara itu, Shinohara dan gadis-gadis nampak tidak setuju dan mereka melirik ke sungai dengan perasaan jijik dan terkejut. Yah, itu terlihat bagus untuk berenang, tapi untuk diminum. Ada apa? Itu baik-baik saja, airnya jernih dan juga bersih. Ya, itu, sepertinya bisa diminum tapi... Shinohara menarik lengan Hirata setelah melihatnya. Bagaimanapun Ike tidak berhenti untuk menghemat poin dengan segala cara. Hei, Hirata-kun, apa ini baik-baik saja? Bukankah tidak normal meminum air dari sungai? Beberapa gadis berkumpul dan mereka berdiskusi untuk berbicara dengan Hirata dengan gelisah, meminta nasihat. Melihat air sungai yang mengalir dengan tenang, para gadis memprotes sambil menggelengkan kepala ke kiri dan kanan sambil mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Aku rasa tidak bisa meminumnya. Ike yang melihat diam-diam saat diskusi berlangsung, membuka mulutnya yang sudah semakin kesal. Benarkah? Airnya sangat bersih dan terlihat jernih itu terlihat seperti air alami. Meski tidak keruh atau berlumpur, tidak hanya anak perempuan tapi juga anak laki-laki juga berdiri di pinggir sungai untuk melihat keadaan sungai. Apa yang terjadi dengan kalian? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkan air yang tersedia yang kami temukan dengan begitu bermasalah. Kalau begitu kita harus mencoba meminumnya sebagai percobaan. Haha, apapun itu, aku tidak peduli. Ike mengambil air sungai dengan tangannya dan meminumnya. Dan gadis-gadis itu didesak secara paksa juga untuk meminumnya. Oh, dingin sekali, aku merasa segar sampai ke tulangku tapi ini bagus sekali. Sial. Wow ini sangat segar, tapi tidak mungkin aku meminumnya. Kau ingin meminumnya, Shinohara? Tidak mungkin, aku paling benci dengan tipe orang barbar sepertimu. Apa katamu? Keduanya juga saling melotot dan mereka bertengkar selama perdebatan panas mereka. Aku mendengar bahwa perkelahian membuatmu semakin dekat, mungkinkah ini berlaku juga untuk kalian? Yah, sepertinya benar. Jadi, di samping masalah toilet, kita juga harus mengatasi masalah air minum. Tetapi bahkan jika sungai sudah ditemukan, belum ada solusi. Untuk saat ini, kenapa kita tidak memikirkan masalah air ini nanti saja? Karena jika kau membantahnya akan lebih sulit lagi untuk menyelesaikannya. Hirata berbicara kepada semua orang bahwa dia ingin merubah situasi saat ini. Mungkin menunda situasi akan membawa masalah lain tapi kalau itu maksud Hirata, tidak akan ada keberatan tertentu. Atau begitulah yang aku percaya. Sampai seorang pria yang paling tidak aku harapkan menghentikan arus pembicaraan. Shinohara, jangan mengeluh, ini adalah keputusan di mana setiap orang harus bekerja sama, kau paham? Sudo adalah anak bermasalah di kelas. Tapi dengan luar biasa, dia menempatkan Shinohara di tempatnya dengan nada dingin dan tenang. Oh, tolong jangan membuatku tertawa, apa kau akan bekerja sama dengan semua orang, seperti yang kau katakan, Sudo-kun?
Shinohara tersenyum terlihat seperti sakit perut, tapi tidak mungkin dia melakukan sikap bodoh ini. Sudo, setelah masuk sekolah, ia sering mendapat masalah untuk kelas. Sangat berbeda dibanding Horikita, dia sangat jauh dari kata suportif. Sepertinya Sudo sendiri adalah orang pertama yang menyadarinya, tapi ia tetap memiliki sikap yang sama tanpa mengubah tingkah lakunya. Aku tahu bahwa aku sudah banyak menyebabkan masalah untuk kelas. Itulah kenapa aku mengatakan hal ini. Jika kau memprovokasi seseorang akan menjadi membosankan dan melelahkan seperti ini, itu akan berbalik kepadamu.